apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi washabihi walam ya wal mursalin wat tabi'in wa tabi'in lahum bisanin wa yamudun wal jamal wal arbatan wa tahidun wal qalil wa syada salihan wal amal wal awli'ana makan masyariq al ardh al maghrib ya bar bakhri wa jibal ya biladi ya bin khusus masyayikh qalbi wal arab sumadan syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu majma'ina dalalana masyayikh makaram wa barakatuh wa haram hadratin abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahatil mahdina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina khalatina wa amamina amadina syekhina syekhina khususan subhanal karim nirba sekalian khususan bahmar kita dan sekalian melakukan makhluk sekalian wa hadir di syekh bin Habib al-Rubayah jadi meturah al-Rubayah sadidina al-Rubayah dan syekhina sadidina wa hadrati jamil musannifin al-mu'allifin al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhusu khususan khasatan wa al-batal kitab adabul ilmi al-muta'allim hadratus syekh Hasim Ansari wa jaddihi wa dzurriyyatihi wa usuli wa furihi wa jami talamidhihi wa ala kulli natin shalihah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira amin bismillahirrahmanirrahim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim adada kulli harfin kutiba wa kitabu abadal abidin wa dahadarin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'anallahu bi 'ilmihi ma bil mi'in bid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim wal khamis asaro. Masih bab menjelaskan tentang etikanya seorang yang punya ilmu itu harus bagaimana sih? Yang ke-15, apakah setelah punya ilmu kita itu kemudian tetap sama dengan ketika kita belum mempunyai ilmu? Wal khamis asaro utawi perkara kang kaping 15 adapun hal yang ke-15 adabnya orang yang punya ilmu menurut Mbah Hasim iku ayu hafizho ento jaga atau ngelanggengi selalu istiqomah sapa alim atau orang yang punya ilmu alal mandubati ing atase pira-pira kesunahan asariyati kang bangsa syariat al-qauliyati kang bangsa qauliyah wal fi'liyati lan bangsa fi'liyah. Yang ke-15 orang yang punya ilmu itu seyogianya selalu istiqomah atau menjaga perkara-perkara yang disunahkan syariah, qauliyah maupun fi'liyah. Yang ibadah ya kita salat sunnah itu. Apa itu? Sebelum sunnah itu kalau bisa saya usahakan sebelum fardu itu sunnah 2 rakaat. Kan gak abad sih. Cuman nek gak biasa jadi canggung saja. Sebelum subuh itu 2 rakaat dibanding dunia dan isinya lebih mahalan 2 rakaat. Maka iman kalau tidak dilakukan lah atau sunah-sunah yang lain. Fayulazimu nuli netepi sapa talib tilawat Al-Qur'an ing maca Qur'an wa zikrallahi lan zikir maling Allah ta'ala halim maulur sapa Allah bil qalbi kelawan ati walisani lan lisan maca Qur'an rutin dan zikir habis sholat lah minimal. Kadang saya juga sama zikir itu abot, maca Quran itu abot. Kemudian saya caranya bagaimana sih supaya untuk membiasakan dan kita itu semangat. Saya baca fadilah-fadilahnya. Fadilah baca Quran itu apa sih? Fadilah zikiran itu apa? Apakah ada korelasinya terhadap
ketenangan hati, ketenangan kehidupan keluarga. Kemudian apakah ada kaitannya dengan kesuksesan? Setelah sering membaca itu kemudian baru tumbuh seperti itu. Makanya saya usahakan tiap hari harus baca Quran. Itu salah satunya hati kita tidak akan pernah gelap. Padang hati inilah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Tilawatul Quran membaca Quran itu gini, malaikat itu kan kenapa apa itu? Ketika orang baca Quran itu kemudian dihubungi malaikat. Saya pernah baca dalam beberapa kitab. Karena apa? Karena malaikat itu ya itu nggak iso maca dhewe. Jadi memang keistimewaan umat Nabi Muhammad seperti itu, atau manusia itu seperti itu. Sehingga ketika kita baca Quran, malaikat itu selalu, malaikat rahmat dan malaikat itu selalu menghubungi mendatangi orang-orang yang baca Quran dan mendoakan. Karena malaikat suka ketika orang baca Quran itu. Karena tidak bisa baca sendiri. Ini yang saya baca. Kemarin saya baru baca. Ma utai perkara warada kang tumeka apa mah minat da'awati saking pira-pira donga wal azkar lan pira-pira zikiran fil laili ing dalam wektu wengi wan nahari lan ing dalam wektu raino atau siang hari. Minas sholati wa minas sholati lan saking salat wa siyamilan poso. Begitu juga selain baca Quran, zikiran, juga membaca doa-doa, zikir-zikir di siang maupun malam, dan juga sholat ataupun puasa. Sering saya sampaikan berulang-ulang kepada sampean kita ini. Ketika pas mencari ilmu itu, minimal punya senjata satu lah, enggak oke-oke. Pengen maca Quran tiap hari, atau poso, atau sholat malam, atau sholat hajat tiap hari 2 rakaat, sampai sampean lulus lah. Dan tiap zikiran itu atau wazifah itu kemudian kerentek dalam hati apa yang ingin sampean cita-citakan itu. Insya Allah makbul. Jadi cari ilmu harus ditirakati lah, tidak hanya gelundung saja. Wa hajjil baiti al haram, dan haji ing Baitul Haram mahma qadara ing dalem semangsane kuwasa sapa talib ala dalika ing atase mengkon-meno hajjul bait. Wa sholati lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat ini paling mudah. Tanpa ijazah, harus minta-minta baca sholawat tiap hari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini banyaklah ijazah kalau ini. Dan ini saya berusaha untuk melazimkan ini sehari 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu 1000. Itu minimal, belum yang lain. Ini maca sholawat itu cara apa ya? Bedanya dengan yang lain, pikiran yang lain. Maca sholawat itu cara ana riyae, ada rodok pamer juga masalah sholawat itu. Beda dengan zikir yang lain, ibadah yang lain. Sholawat itu misalnya kumpul-kumpul sambil nggo tasbih maca sholawat, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya kan doa. Mendoakan Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi butuh doa. Kita dalam artian apa? Bersyukur dan kemudian mengagungkan Kanjeng Nabi. Dan nanti karena Kanjeng Nabi itu hasilnya sudah tidak butuh doa kita, pasti balik pada kita. Nah itu yang diharapkan. Kalau doa sholawat pasti nyampe. Jadi wazifahnya kiai-kiai itu kan sholawat. Dalail isinya sholawat, ya kan? Visip-visip itu sholawat. Saya kemana-mana itu ketika sowan mbah kiai, mbah ulama, biasanya yang dingendikake itu sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad atau yang lain lah.
Yang paling mudah ini. Wa mahabbatihi lan cinta Kanjeng Nabi atau demen Kanjeng Nabi, wa ijlalihi lan ngagungaken Kanjeng Nabi, wa ta'dhimi lan tegese ngagungaken Kanjeng Nabi, lan ngagungaken Kanjeng Nabi, wal adabi lan tata krama. Atau kita beretika inda simai ismihi ing dalem nalikane ngrungu asmane Kanjeng Nabi. Ketika mendengar nama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad, kita membaca sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa dzikri sunanihi lan nuturaken pira-pira sunahe Kanjeng Nabi ini selayaknya bagi seorang yang punya ilmu seperti itu. Ya kita inilah, meskipun awak dhewe ilmune urung akeh, minimal dikawal dengan itu. Secara secara fikih, secara syariat kadang ya tidak ya gak apa-apa kan, tapi untuk menambah kualitas sih harus didampingi seperti itu, pikiran seperti itu. Wasa disa asara utawi kang kaping 16. Adapun yang ke-16, etika seorang yang punya ilmu itu apa? Iku ayu amila yen to bergaul, bermuamalah, berinteraksi annasa ing manungsa apa alim annasa ing manungsa bi makarimil akhlaqi kelawan mulyane akhlak atau akhlak yang mulya. Kelawan akhlak yang mulya. Min tolaqatil wajhi nyatane saking ajare praupan. Tolkul wajhi itu wajah yang sumringah lah, orang merengut tok ketemu wong itu. Wa ifsya'is salamilan nyebaraken salam. Wa it'ami ta'amilan aweh panganan. Wa kadzmil ghaidhi lan ngempet muring-muring, menahan emosi. Wa kafil adzalan nyegah piloro atau mencegah penderitaan orang lain anin nasi saking manungsa. Wa ihtimalihi lan nanggung adza mainhum saking nas atau menanggung derita orang lain. Ya koncone gak duwe duit kan sili atau nek kepepet yo dibantu. Wal itsari lan ngutamakaken wong liya, mengutamakan orang lain. Wa tarkil isti'tsari lan ninggal njaluk den utamakaken atau menghindarkan diri dari sikap agar kita itu diutamakan orang lain. Sok merasa mulia, jangan, biasa saja. Dan mendahulukan orang lain. Kita berorganisasi kan juga mendahulukan orang lain kan, latihan. Organisasi kan mikir wong liya. Orang yang tidak pernah organisasi itu kelihatan orangnya rada egois. Sing dipikir awake dhewe. Wal insafi lan ngeladeni wong liya, ya meskipun tidak pasti tapi biasanya seperti itu. Wal insafi lan ngeladeni wong liya, wa tarkil istingsafi lan ninggal njaluk den ladeni. Maksudnya kita tidak meminta diminta diladeni apapun, minta bantuan orang lain. Ketika bisa ya lakoni dhewe. Wa syukril tafadduli lan nyukuri kenugrahan, mensyukuri apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Wa tijahir rohati lan mujudaken kepenak. Ya tampil kita itu tampil memperlihatkan kalau kita itu uripe penak gitu. Uripe penak. Jangan memperlihatkan kepada orang lain hidupnya kita itu susah, kekurangan, ya penuh penderitaan, supaya orang lain itu melas kepada kita, jangan. Ya meskipun kadang rada-rada mepet itu ya penampilannya jangan keremimih atau supaya dikasihani orang.
Watijahir rohah itu maksudnya seperti itu. Mau judakan kepenak, memperlihatkan kepada orang lain itu urip awak dhewe penak. Tidak menjadi pikiran orang lain. Wasailan berusaha fi qadail hajati yang dalam menekani hajat. Nah, ini berusaha. Tidak menjadi pemalas. Wa badhil jahdilan nyerahaken pangkat fi syafati yang dalam aweh pitulung. Ketika kita punya posisi, kita kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain. Wa talatu filan walas asih bil fuqara kelawan pira-pira wong kang fakir. Mengasihani orang-orang fakir wa tahabbu bilan asih-asihan ilal jirani maring pira-pira tangga. Berbaik kepada tetangga wal aqrabailan sanak kerabat. Warifki lan welas asih atau bitolabati kelawan pira-pira murid. Bitolabati kelawan pira-pira murid. Kalau kita punya murid, kita punya mahasiswa ya, kita bersikap yang tidak keras lah, welas asih. Iya, karena ketika kita dititipi murid, berarti kan kita itu ngopeni, bukan kemudian seakan-akan kita itu apapun yang kita inginkan itu harus dilakukan oleh murid kita, tidak. Ngemong. Ya, jiwa ngemong ini ya dilatih juga. Ya, ada kalanya kepada murid kita, kepada mahasiswa kita, ada kalanya keras, ada kalanya santai, yang melihat kondisi, ditarik ulur, tidak boleh keras terus, tidak boleh lemes terus nggak nanti nggak akan hasil. Kalau saya seperti itu, kalau memang sudah tidak bisa diajak baru nggak usah ikut, tapi kalau masih bisa, kadang ditarik, kadang diulur, harus seperti itu, sesuai dengan kondisi muktadul makom dan muktadul hal. Wa i'anatihim lan nulungi tolabah wa birrihim lan bagusi tolabah, menolong kepada murid-murid kita dan juga berbuat baik kepada murid-murid kita. Wa idza ra'alan indal marikalan ningali sapa talib man ing wong, ketika seseorang melihat layutimu kang ora nyempurnaaken sapa man salatahu ing salate man wa taharatahu lan sesusine man au syai'an utawa ing suwiji-wiji minal wajibati saking pira-pira kang tetep saking pira-pira kewajiban, arsyadahu mongko nuduhaken sapa talib ing man. Apabila kita melihat orang yang salatnya belum benar, bersucinya belum benar, atau suatu hal yang berkaitan dengan kewajiban belum benar, ya kita tunjukkan bil talatufin kelawan lembut, dengan cara yang pelan-pelan, warifkin lan alon-alon, kama fa'ala kaya oleh agawi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabis satane pira-pira wong badui alladzi kang balakang nguyuh sapa a'rabi fil masjidin dalam masjid. Bagaimana Kanjeng Nabi bersikap kepada orang a'rabi yang kencing di masjid. Ketika kencing kemudian tidak dimarahi oleh Kanjeng Nabi, itu jarno ae. Sama sahabat Umar kan mau dibentak, mau dikejar, didiamkan. Ya cek nguyuh dhisik, entekno nang ngono. Nanti nek dikejar malah kencingnya kan nyebar nanti, sambil lari sambil kencing, jarno. Baru ketika selesai dibersihkan Kanjeng Nabi, diomongi apik-apikan. Orang ketika maksiat itu kan kayak sampean misalnya lagi enak kebiasaan, kemudian dikandani langsung kan kadang nggak enak hatinya. Tapi setelahnya itu baru dikasih tahu. Yang penting kan kena ikannya, tidak keruh airnya. Nah, ya supaya apa yang kita tuju berhasil. Kadang kita itu ingin mengkondisikan sesuatu supaya baik, tapi caranya kadang kurang tidak baik. Lah ini butuh latihan juga. Ngupeni wong butuh latihan.
Kadang ketika tidak tepat, kadang yang majulah nafsunya. Misalnya gini, saya nyuruh sampean sholat jamaah. Cara taki lho Aldi tak gugah. Tak gugah gak tangi wis ngadeg turu meneh kaya bengi ya. Iki apa arek iki? Wis ngalis lungguh turu maneh. Iku nek sing maju nafsu ya kudu muring ngene. Tapi kudu saiki pengen ajak apik. Tapi nek nggon nafsu kan dadi gak apik to. Kudu latihan ngono. Apalagi nanti di masyarakat akan lebih berat lagi gitu, masyarakat itu. Nah, ngono latihan, njogo. Jadi kadang perilaku baik, niat baik kita itu butuh diniati lagi. Nah, itu latihan. Urusannya urusan batin ya. Kayak amar ma'ruf nahi mungkar itu loh. Orang-orang yang pengen pengen memberantas kemungkaran, tapi kadang dengan kemungkaran ya nggak iso. Yang rame-rame di Indonesia akhir-akhir kemarin itu kan seperti itu, pengen memberantas kemungkaran dengan kemungkaran nggak bisa. Ya, harus dengan cara yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf, tidak boleh bil mungkar. Nah, sama. Wa ma Muawiyah lan satane Muawiyah ibnil Hakam khina takallama ing dalam semangsane ngomong-ngomong sapa Muawiyah fi sholati ing dalam salat Muawiyah bin Hakam ketika salat ngobrol sambil ngomong. Kanjeng Nabi tidak langsung menegur, tapi kemudian setelah selesai baru ditegur dengan cara yang baik. Wasabi asyara ayutahhira batinahu tsumma dhahirahu. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.